biologis adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan berupa hewan ataupun tumbuhan hidup. Aset biologis adalah salah satu kategori aset standar akuntansi internasional 41 IAS 41 mendefinisikan aset biologis sebagai hewan yang hidup atau tanaman. Artinya, apapun yang hidup itu sudah termasuk aset biologis. Seperti tanaman, yang ruang lingkupnya adalah tanaman. Kemudian dalam IAS 41 menyebutkan bahwa aset biologis merupakan biological asset is a living animal or plant. Contoh-contoh umum dari aset biologis termasuk binatang seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan ikan. Aset biologis termasuk tanaman seperti sayuran, kebun anggur, pohon, dan kebun buah. Perubahan sifat aset biologis dikenal sebagai produk hasil pertanian, contohnya susu, daging kambing, buah-buahan, dan biji kopi. Aset biologis dapat diakui hanya jika perusahaan mengendalikan aset biologis tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu yang memperoleh hasilnya di masa depan yang akan mengalir ke dalam perusahaan dan mempunyai nilai wajar. Artinya, perusahaan akan mengakui aset tersebut jika berguna untuk masa depan dan dia nanti bisa dihitung nilai wajarnya. Kemudian, secara umum PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Kemudian, pengeluaran diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara handal. PSAK 69 agrikultur ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 dengan penerapan dini dianjurkan. Ruang lingkup PSAK 69 ini diantaranya aset biologis dan produk agrikultur. Dalam laporan keuangan aset biologis dapat diakui sebagai yang pertama aset lancar jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 1 tahun. Yang kedua aset tidak lancar jika masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam PSAK 69 paragraf 10 entitas mengakui aset biologis atau produk pertanian jika yang pertama entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terikat dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian yang terakhir, mempunyai nilai wajar atau biaya perolahan aset biologis yang mampu diukur secara handal. Berarti sudah jelas yang dihitung ini nilai wajar. Contoh perusahaan yang menggunakan metode aset biologis adalah PT Bibit Indonesia. Berarti perusahaan ini sudah menerapkan aset biologis di dalam perusahaannya. Karena apa? Perusahaan ini sudah melakukan pengakuan akuntansi aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Namun masih terdapat beberapa perbedaan di mana perusahaan tidak melakukan pengukuran kembali nilai aset biologis pada setiap akhir periode pelaporan. Artinya ada kekurangan dan ada kelebihan jika menggunakan aset biologis. Namun perusahaan ini masih minim. Aset tersebut diukur pada saat pengukuran awal. Pengukuran kembali nilai wajar aset biologis diproyeksi untuk laporan keuangan 3 bulan ke depan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di materi ini saya ucapkan terima kasih dan jika ada kekurangan mohon dimaklumi.